merayap sendiri tanpa helm dan rompi. Anggota KKB Papua ini sok jago tembaki tim gabungan TNI Polri sendirian. Cara tempurnya seperti sedang bermain. KKB Papua berkali-kali berusaha mencari masalah dengan tim gabungan TNI Polri. Dikutip Great Hot dari kompas.com, di sepanjang tahun 2022 ini saja KKB Papua sudah beberapa kali melakukan serangan ke pos jaga sehingga menyebabkan korban. Diduga besarnya nyali para anggota KKB Papua ini muncul akibat ruang gerak mereka yang mulainya menyempit karena sudah dikepung TNI Polri. Cara demi cara dilakukan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua untuk melawan pasukan TNI Polri. Dikutip berita dari Tribun Palu, bahkan kini KKB Papua kerap memamerkan cara mereka melawan TNI Polri lewat media sosial. Seperti baru-baru ini, sebuah video tentang situasi perang di Papua viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan gambar seorang pertempur kebanggaan KKB nekat melawan pasukan bersenjata TNI Polri. Sikap nekat pertempuran KKB itu terlihat dari keberanian bertempur seorang diri menghadapi TNI Polri, musuh TPNP BOPM. Dalam video singkat itu, terlihat sosok pertempur KKB itu mengendap-endap di rerumputan di balik sebuah bukit kecil, bercelana pendek dengan tas di bahu. Pria itu tiba-tiba tiarap saat berada di tengah rerumputan dan pepohonan kecil di tempat itu. Setelah merayap 1-2 meter ke depan, pria itu kemudian bangkit berdiri dan berlari ke arah depan. Sedetik kemudian, pria itu melepaskan beberapa kali tembakan tanpa membidiknya terlebih dahulu. Seusai menembak, yang bersangkutan baru-baru lari kembali ke posisi semula. Bahkan dengan sedikit jongkok, pria itu kemudian memasang kuping untuk mendengarkan suara tembakan balasan. Dalam video tersebut, tak terlihat anggota KKB yang selain sedang berada bersama di tempat itu, pemimpin yang memberikan aba-aba untuk menembak mundur dan atau segera berlindung. Yang tampaknya pria tersebut seorang diri, ia benar-benar nekat menyerang TNI Polri yang berada tak jauh dari posisi. Meski ia seorang diri, namun mati-matian berperang melawan TNI Polri yang selalu terorganisir dalam regu saat melakukan patroli. Kendati keberadaan TNI Polri itu tak terlihat dalam video amatir tersebut, tetapi dari bunyi tembakan bisa dipastikan bahwa posisi lawan tak terpaut jauh dari pertempuran KKB. Dalam video yang viral itu tak diungkapkan pada wilayah mana momen pertempuran anggota KKB seorang diri tersebut. Tak terungkap pula kapan pertempur KKB itu sangat berani menghadapi musuh walau ia seorang diri. Namun dari video itu dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan bukan anggota KKB biasa di lingkungan KKB. Pasalnya, selain menenteng senjata api yang cukup canggih, keberanian pria itu pun sepertinya telah terasa. Artinya, meski cara bertempurnya persis seperti sedang bermain, yakni tembak lalu lari tersembunyi, tetapi gerakannya terbilang cukup gesit, tanpa mengenakan pelindung kepala, tanpa mengenakan rompi anti peluru, tanpa sepatu sebagai alas kaki. Pria tersebut jaga berani menghadapi lawan yang jumlahnya lebih banyak. Dari video yang viral tersebut, tampak lokasi pertempuran tak seimbang itu sepertinya berada di area ketinggian, sebab tampak jelas barisan bukit dan pegunungan membentang di depan mata. Sementara persis di samping pria pertempur tersebut sekilas tampak gundukan tinggi dengan barisan pepohonan yang lebat menghijau. Tak disebutkan kapan insiden pertempuran berat sebelah itu terjadi di Papua. Tak diuraikan pula akhir dari pertempuran sang jagoan KKB melawan TNI Polri. Namun bisa dipastikan kalau sosok tersebut memilih mundur dan mengakhiri penyerangan karena akan sia-sia hasilnya. Sebab selain tak akan sanggup menghadapi TNI Polri yang jumlahnya lebih banyak, dari aspek pemilikan amunisi pun pasti terbatas jumlahnya.
Kopassus Kocaakakir diserang KKB. Pengamat militer duga ada keterlibatan pasukan asing. Serangan kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok teroris separatis Papua KTSB terhadap tim gabungan Satgas Yonir R 321-GT dan Kopassus 15 April 2023 yang disebut-sebut membuat pasukan khusus terlatih itu Kocaakakir tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya. Bahkan pengamat militer Dr. Joni Rahakundini Bakri MSI menduga ada keterlibatan pasukan asing membantu aksi KTSB di Nduga, Papua. Joni juga mengkritik laporan yang bersifat internal di tubuh militer yang kerap bocor ke publik. Aspek kenapa ini menjadi kebiasaan laporan yang bersifat internal bisa bocor, ini menampar kita mengapa Kopassus bisa kedodoran. Paparnya dalam video di halaman Facebook di NSTV dikutip denpasar.suara.com Jumat 21 April 2023. Dia juga mempertanyakan seberapa terlatih KKB sehingga membuat Kopassus dan Raider Kostrad bisa diserang dengan mudah operasi militer dan ada kemungkinan tentara bayaran juga dia ada.